Pembekuan darah pada pembuluh darah dalam bagian kaki bisa berdampak berbahaya. Ini penjelasannya. Jadi pembuluh darah itu tadi yang di kaki itu ada pembuluh darah dalam, ada pembuluh darah luar. Oke. Nah yang lebih sering bikin sumbatan ke jantung pembuluh darah dalam. Pembuluh darah dalam itu kalau misalnya ada sumbatan itu di dimer naik. Nah ini gampangnya sebenarnya gini nih. Di dimer itu sebenarnya semacam pertanda aja. Contoh nih ya, kita lihat rumah nih. Oke. Rame, banyak orang di dalam. Tahu dari mana? Lihat sendalnya. Sendalnya banyak. Bener. Ya berarti kalau sendalnya banyak berarti banyak orang dalam. Asumsi kita. Oke. Ya kan kita lihat nggak orangnya? Belum tentu. Kan orangnya dalam. Oke. Kita nggak lihat. Oke. Nah itu sama kayak di dimer. Mm-mm. Nah kita di dimer lihat cek tinggi itu sama seperti orang lihat dari luar aja kok di dimer tinggi, curiga nih ada pembekuan darah di dalam. Lihat nggak kita? Kita nggak lihat. Tapi karena di dimer tinggi berarti mungkin dalamnya banyak pembekuan darah. Mirip kayak sendal sama orang. Kita ngeliat orangnya tapi sendalnya kita lihat. Oke. Nah berarti kita harus cek dulu dalamnya pembekuannya di mana. Oke, cara ceknya. Cara ceknya kita bisa cek dengan USG, Heeh. CT scan juga bisa, dan kita cek sebenarnya faktornya apa, kenapa bisa di dimer tinggi. Contoh nih orang kemarin COVID banyak tuh di dimer tinggi. Oke, itu bahaya nggak kalau setelah COVID di dimer? Karena anakku sempat gitu juga. Iya di dimer tinggi sebenarnya nggak bagus sih, Oke. karena artinya bahayanya itu dalam arti bahayanya relatif ya. Kalau misalkan bahayanya relatif itu dalam arti gini, kita lihat nggak bekuan darah di mana. Itu kan sebenarnya kita harus cek dulu bekuannya di mana. Kadang orang memang cek di dimer sembarangan, jadi dia akhirnya takut sendiri loh. Kok tiba-tiba gini? Nah dokter juga bingung nih yang nyuruh cek siapa. Oh, I see. Iya. Nah, tapi di dimer itu bisa tinggi, meningkat misalkan kalau ada kasus tadi misalnya infeksi berat, orang yang lama bed rest. Orang kalau lama bed rest, lama diem aja tuh kan darahnya sempat stasis. Stasis tuh artinya nggak gerak lah. Darah itu kan kayak sirup nih. Kalau sirup lama tuh bayangin kalau kita diemin aja kan dia ngendep tuh. Nah, Jadi itu kental. kan yang kita jadi kental. Nah, itu yang kita secara gampang bilang itu darah kental nih gitu. Oke. Nah, jadi itu bikin di dimer tinggi juga. Oke. Nah lalu orang yang punya cenderung ada pembekuan darah, orang yang keganasan tuh cancer maksudnya ya. Atau orang Kelihatan punya tuh ya. tumor tertentu. Ya kayak ada pasienku misalkan gitu, dia gak ada apa-apa, dia bilang saya sehat-sehat aja nih. Nanti di dimer tinggi, saya periksa memang ada bekuan darah di kakinya, di pembuluh darah kakinya lewat USG. Lalu saya waktu itu bilang, oke coba di PET scan namanya. PET scan tuh kita bisa cek diri, ada alat gitu kayak CT scan, tapi ini seluruh tubuh kayak di Star Trek zaman dulu itu tau gak? Yang orang masuk ke dalam terus bisa cek semuanya dia punya kesehatan kayak gimana. Nah tapi ini dia tuh membaca metabolisme. Kalau ada metabolisme yang berlebih, nah dia curiga oh ini berarti ada tempat cancer nih. Waktu itu pasien yang itu saya dapat sih pas dia ada cancer rahim. Karena ketahuan ada bekuan darah, jadi saya bilang ini kayaknya harus cek yang lain coba. Karena sumber dari mana, orangnya sehat-sehat aja gitu kan. Dan dia nggak tahu dia ada cancer. Dia nggak tahu. Jadi kita sebenarnya bukan berfokus pada di dimernya saja, tapi sebabnya apa? Kenapa di dimer ini naik gitu? Nah itu yang kita cari tahu. Tapi ada artinya juga bahwa dimer tinggi itu nggak serta-merta pembekuan darah kan? Ada indikasi ke situ juga kan? Ada indikasi yang lain, tapi memang paling umum itu. Makanya kalau di dimer tinggi, kita harus curiga ada bekuan darah dulu sampai terbukti sebaliknya. Oke. Nah untungnya sekarang udah normal dia. Nah sebaliknya bagusnya gini, kalau di dimer normal, maka kita pastikan harusnya nggak ada pembekuan darahnya. Oke.